Halo teman-teman, video kali ini saya, Ika dari Pride Volvi, dengan NIM 20.05541146 akan menjelaskan mengenai if, else atau biasa disebut juga dengan pengandaian pada aplikasi Visual Studio. Baik, sebelum mulai tutorial, saya harap teman-teman sudah menginstal Visual Studio terlebih dahulu. Oke, yang pertama ini merupakan tampilan awal dari Visual Studio. Lalu teman-teman bisa pergi ke pojok kiri dan lalu mengklik toolbox ini. Oke, berikut ada banyak komponen-komponen yang teman-teman bisa gunakan. Untuk project kali ini, kami hanya menggunakan beberapa saja. Yang pertama button, yang kedua label, yang ketiga text box, dan yang keempat combo box. Baik, untuk pertama-tama kita menggunakan label terlebih dahulu. Ini saya gunakan untuk memberi judul project ini, yaitu menentukan apakah produk ini layak mendapatkan diskon atau tidak. Oke, kita ketik terlebih dahulu. Oke, teman-teman bisa atur posisi sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, saya ingin letakkan di sana. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke toolbox lagi dan mencari yang namanya label untuk memulai projectnya. Oke, setelah itu teman-teman bisa mencari yang namanya combo box. Oke, teman-teman bisa atur panjang dari combo box sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, saya ingin ukurannya seperti itu. Setelah itu teman-teman bisa pergi ke label lagi, ke toolbox lagi untuk mencari label seperti ini. Oke, setelah itu teman-teman bisa ke toolbox untuk mencari text box. Oke, setelah itu teman-teman bisa sesuaikan ukurannya sesuai yang teman-teman inginkan. Agar tidak ribet, maka untuk mencari toolbox dan ngedrag satu-satu, teman-teman bisa copy paste saja label ini dan langsung bisa sesuaikan dengan yang teman-teman inginkan. Begitu juga dengan text box, agar sesuai presisi dan ukurannya sama, teman-teman bisa copy paste saja sehingga mempersingkat waktu pengerjaan. Setelah inputan berhasil atau inputan sudah kita buat, maka kita buat buttonnya. Oke, ukurannya juga teman sesuaikan. Lalu bisa rename nama button satu ini di properties di pojok kanan bawah dengan kata-kata hasil. Oke, setelah itu kita buat lagi satu label kelima, yaitu untuk outputnya. Begitu juga dengan text boxnya. Oke, kita ganti dulu atau rename dulu label-label ini sesuai dengan yang kita inginkan. Untuk ke semua labelnya. Yang ini kita mau untuk harga. Oke, yang keempat itu jumlah. Jumlah. Dan yang terakhir itu total harga. Ingat ini di properties
saya mengerjakannya itu di pojok kanan bawah monitor teman-teman. Oke, total harga. Oke, sudah sudah selesai untuk membuat desainnya. Teman-teman pertama itu perlu menyelesaikan terlebih dahulu combo boxnya dengan mengklik 2 kali combo boxnya. Oke, untuk combo boxnya pertama kita harus mengganti dulu yang di setelah handles ini, handless maksud saya, dengan my base load dot load titik load load. Nah, seperti ini. Setelah itu baru kita mulai membuat yang pertama itu combo box 1. Jika teman-teman lupa itu combo box berapa, teman-teman bisa ke form lalu klik combo boxnya dan lihat di properties di pojok kanan bawah itu ya, di kursor saya itu ada di bawahnya properties itu tulisan combo box 1, berarti di sini itu combo box 1 yang dipakai. Setelah itu pencet dot atau titik, habis itu items dot add kurung. Ini artinya teman-teman membuat perintah untuk memasukkan kata-kata ini ke dalam combo box. Misalnya karena saya buat produk seperti mesin kasir tapi masih yang sederhana, teman-teman bisa membuat sesuai dengan yang teman-teman inginkan. Oke, agar tidak lama atau membutuhkan waktu lama, kita bisa copy paste seperti ini dan mengganti yang ada di dalam ketiknya saja. Sesuaikan dengan yang teman-teman butuhkan. Misalnya kita hanya menggunakan 3 saja. Oke. Ini sudah untuk combo boxnya saja. Setelah itu kita ke form design lagi. Kita bisa lihat kita mulai untuk menyelesaikan codingan keseluruhan. Yang pertama, kita klik hasil 2 kali sampai pindah ke tab baru, ke tab yang sebelumnya untuk pengkodingan. Setelah itu kita masukkan variabelnya. Mungkin teman-teman yang sudah pernah mempelajari bahasa pemrograman lain, kita di sana pakai var atau val. Kalau di sini kita makainya itu dim. Jadi kita ketik nama variabel yang kita inginkan. Oke. Setelah itu ini bisa disesuaikan dengan yang teman-teman inginkan sesuai dengan project teman-teman. Setelah itu kita pakai tipe datanya. Tipe datanya karena ini tipe data kata atau nama produk itu biasanya kata-kata, jadi kita makainya itu string. Setelah itu juga kita buatin untuk kita buatin untuk harga, sesuaikan sama yang tadi di label supaya mempermudah teman-teman saat pengkodingan. Oke, harga S atau tipe datanya maunya apa. Oke, karena harga dan itu bilangan bulat, jadi kita makainya itu integer. Oke, setelah itu kita dim lagi untuk jumlahnya. Ini bisa kreasikan sesuai yang teman-teman inginkan untuk tipe datanya. Oke, setelah itu yang terakhir yaitu total harganya. Dim total harga. Tidak boleh spasi ya. Ya, diingatkan lagi, tidak boleh spasi dalam variabel
Jadi teman-teman bisa mensiasati dengan underline atau garis bawah, atau juga bisa disiasati dengan menempelkan hurufnya saja. Seperti ini kita makanya tuh garis yang ada di bawah di antara kedua hurufnya. Kedua katanya maksud saya. Kedua katanya, jadi ini bisa dibaca dengan mudah dan seolah-olah seperti spasi tapi tanpa spasi. Oke, untuk total harga kita memakai juga integer, karena untuk yang lainnya itu semua tipe datanya integer, jadi ya total harga juga bisa menggunakan integer. Oke, setelah itu kita panggil variabelnya lagi, variabel yang kedua yaitu harga. Harga sama dengan kita jika teman-teman lupa dia tuh di textbox berapa harga itu, teman-teman bisa ngeklik lagi formnya. Setelah itu teman-teman bisa ngeklik harga di textboxnya. Di textboxnya itu textbox 1, berarti harganya itu berarti berada di textbox 1. Oke, textbox 1 dot text dot text. Oke, seperti itu. Setelah itu kita panggil juga variabel ketiga yaitu jumlah. Oke, jumlah sama dengan seperti tadi, jumlah jika teman-teman lupa bisa ngeklik ini text boxnya dan lihat di properties pojok kanan bawah. Di bawah kata-kata propertiesnya itu ada yang itulah yang di copy untuk dimasukkan ke sini atau dimasukkan ke variabelnya. Oke, itu text box 2. Text. Oke. Setelah itu untuk yang terakhir kita makainya itu sebelumnya juga kita tentukan dulu rumus untuk mencari total harganya sebelum kita bisa dapat hasil atau outputnya. Oke, total harga sama dengan, jadi total itu kan kita dapat dari perkalian antara jumlah dengan harganya. Jadi kita pakai harga dari barang itu dikali, atau kita bisa pakai yaitu bintang, dikali jumlahnya. Oke, itu untuk mencari harga total harganya. Jadi kita outputkan, atau untuk memanggil nilai agar nilai itu keluar, jadi kita masukkan di text box 3. Di text box yang masih kosong yaitu text box 3. Oke, kita bisa text box 3 dot text sama dengan total harga. Oke, seperti itu. Jadi yang pertama, harga inputan dari textbox 1 dimasukkan ke variabel harga, inputan di textbox 2 dimasukkan ke variabel jumlah, lalu total harga itu variabel harga dikali variabel jumlah, lalu kita masukkan hasil dari total harga itu ke textbox 3. Mungkin seperti itu jalan pemrogramannya. Setelah itu kita buat sintaks untuk pengandaiannya atau if-nya. Oke, sebelumnya if setelah itu if kita makainya itu panggil lagi variabel total harga. Oke, variabel total harga lebih dari sama dengan berapa, ini terserah teman-teman, sesuai kreasi saja. Karena saya ingin 100.000, maka kita makainya 100.000. Oke, jika dia 100.000 atau di atas 100.000 atau 100.000, maka message box akan mengirim pesan, selamat, Anda mendapatkan diskon 50%.
Setelah itu, karena pengandaian ini saya program untuk 3, jadi yang kedua itu kita makainya itu yang namanya else if. Else if. Oke, untuk else if-nya sama seperti if. Kita panggil lagi sintaksnya. Total harga. Ini sesuaikan dengan kreasi teman-teman. Oke, kalau saya maunya itu 50.000. Setelah itu saya ingin agar ketika dia 50.000 atau di atas 50.000, di bawah 100.000, dia tuh mengirim pesan mendapatkan diskon. Selamat, Anda mendapatkan diskon 25%. Oke, jangan lupa dikasih petik duanya karena tipenya datanya string. Oke, setelah itu kita buat jika tidak memenuhi dua syarat itu, maka message box akan mengirim pesan mohon maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Oke, kita rapikan lagi codingannya. Nah, jika ini sudah selesai, maka saya jelaskan terlebih dahulu gimana cara kerjanya. Ini tuh dibaca itu jika total harga yang didapat dari harga dikali jumlah bernilai lebih dari 100.000, maka message box akan mengirim pesan, selamat, Anda mendapatkan diskon 50%. Jika total harga kurang dari 100.000 tapi di atas 50.000 atau 50.000, maka message box akan mengirimkan pesan, selamat, Anda mendapatkan diskon 25%. Tetapi jika total harga itu di bawah dari 50.000, maka message box akan mengirim pesan, mohon maaf, Anda tidak mendapatkan diskon. Oke, saya rasa cukup penjelasannya. Kita running pemrogramannya. Kita mencet start di atas ini. Oke, bisa ditunggu. Oke, ini sudah keluar dalam bentuk form. Kita bisa ngeklik di sini untuk menunjukkan produk yang diinginkan. Kita andaikan customer mau beli pensil dengan harga misalnya 2.000, tapi customer karena butuhnya dalam jumlah banyak, maka misalnya itu customer membutuhkannya 50 pieces, jadi 20.000 untuk harga satu pensilnya, customer membelinya 50 pieces. Baru kita klik hasil. Oke, hasilnya yaitu 100.000 dan keluar message boxnya yaitu, selamat, Anda mendapatkan diskon 50%. Berarti customer harus membayar 50% dari 100.000. Mungkin sekian yang dapat saya presentasikan. Atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih. Selamat menonton video tutorial berikutnya.